Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 Semia. Pagi hari ini kamu akan mempelajari pokok bahasan baru yang kita beri judul Teori Kinetik Gas. Adapun topik yang akan kamu pelajari pagi ini yaitu khusus mempelajari sifat-sifat gas. Apa yang dimaksud dengan teori kinetik gas? Mari kita lanjutkan. Teori kinetik gas itu adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dan mempelajari tentang energi daripada partikel-partikel gasnya. Jadi, untuk mempelajari gerak dan energi partikel gas ini dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama kita sebut sebagai makroskopik. Maksudnya adalah mempelajari gerak dan energi melalui besaran-besaran yang dimiliki oleh partikel gas yang bisa diukur. Apa saja besaran yang bisa diukur? Misalnya tekanannya, volumenya, suhu, dan bahkan massa daripada zat tersebut. Ini kategori makroskopik. Kategori yang kedua adalah kategori mikroskopik. Mikroskopik ini adalah mempelajari gerak dan energi yang lebih kecil lagi. Misalnya momentum daripada zat, kelajuan daripada zatnya, atau energi kinetik partikel-partikelnya. Jadi inilah yang dipelajari dalam beberapa kali pertemuan ke depannya tentang teori kinetik gas. Kemudian kita mau lihat juga beberapa ciri daripada gas. Ciri daripada gas itu adalah seperti gambaran yang diberikan ini, bahwa partikel gas itu sangatlah banyak. Kemudian terus bergerak ke arah yang sembarang, artinya tidak terarah. Jadi selain terdiri daripada zat yang sangat banyak, partikel yang sangat banyak, dan bergerak sembarang, artinya bisa terjadi tumbukan. Bisa terjadi. Kemudian juga, partikel daripada gasnya itu rata dalam ruangan. Maksudnya, ketika ruangan yang ditempatinya kecil, maka jaraknya akan mengecil. Dan tersebar merata, tidak menumpuk, misalnya ke bawah semua, tidak. Jadi tersebar secara merata. Ketika ruangannya besar, maka jarak satu dengan yang lain partikelnya itu akan menjadi lebih besar lagi. Selain daripada itu, jaraknya jauh lebih besar daripada ukurannya. Maksudnya bahwa jika dua buah partikel memiliki jarak seperti ini, maka jarak itu jauh lebih besar daripada ukurannya. Jadi kalau ini kita lihat ukurannya sudah sangat besar, diperbesar ya. Jadi jaraknya jauh lebih besar dari ukuran daripada partikel itu sendiri. Kemudian antara partikel satu dengan yang lain tidak terjadi interaksi, tidak ada gaya interaksi, kecuali apabila keduanya berketepatan, bertumbukan atau terjadi tumbukan di antara keduanya. Dan kalaupun terjadi tumbukan, dianggap tumbukan itu adalah lenting sempurna. Artinya apa? Kecepatan sebelum tumbukan dengan kecepatan sesudah tumbukan itu adalah sama besarnya. Yang terakhir daripada ciri-ciri gas yaitu memenuhi hukum Newton tentang gerak. Nanti kita akan terapkan hukum Newton, hubungannya dengan momentum, dengan kelajuan atau dengan energi daripada partikel gas itu sendiri. Selanjutnya kita mau mempelajari variabel apa saja yang ada di dalam suatu gas. Variabel pertama yang dimiliki oleh suatu gas yaitu jumlah mol. Kita simbolkan dengan N kecil. 1 mol zat itu berarti mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu yang dimaksud dengan 1 mol zat. Jadi kalau kita bandingkan dengan kelas, satu kelas terdiri dari misalnya 40 orang.
Nah, seperti itu. Jadi 1 mol zat. Nah, apa itu 6,02 kali 10 pangkat 23? Itu nanti kita sebut sebagai tetapan bilangan Avogadro. Selanjutnya, variabel yang kedua, massa molekul atau massa atom. Jadi, massa molekul atau massa atom itu adalah massa suatu zat ya, dalam satuan 1 kilomol zat. Itu dia. Baik, apa hubungan antara jumlah mol dengan massa atom atau massa molekul? Kita lihat persamaan ini. Massa atom, yaitu M kecil, itu adalah 1/Na, atau sama dengan jumlah mol zatnya dikali massa totalnya, massa molekul. Jadi massa molekul itu adalah massa beberapa atom. Ya, nah, jadi bisa kita sederhanakan menjadi N kali M. Atau kalau kita pergunakan nilai N-nya, jumlah molnya, berarti M sama dengan N kali M besar, maka ya, N kecil atau jumlah mol sama dengan massa atom per massa molekul, atau setara dengan jumlah partikel dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, jadi sebagai keterangan, N jumlah mol, satuannya mol, N besar, jumlah partikel, satuannya partikel, Na, bilangan Avogadro, ini tetapan ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. M besar, massa molekul, satuannya kilogram per kilomol atau gram per mol. Dan massa atom, kilogram per molekul atau gram per molekul. Sebelum kita melihat variabel yang lain suatu gas, maka kita mempelajari ya contoh soalnya. Contoh soal ya, 9 gram H2O atau air ya, memiliki massa molekul 18 gram per mol. Hitung jumlah mol zat dan jumlah partikelnya. Ya, jadi diberikan data massa atomnya 9 gram dan massa molekulnya 18 gram per mol. Dari mana nih 18? Ini kita lihat nomor atom oksigen 16. Hidrogen 1, tapi karena ada 2 menjadi 2 tambah 16. Itulah 18 gram per mol. Yang ditanya adalah jumlah mol zat dan jumlah partikel. Jumlah mol berarti N kecil, jumlah partikel berarti N besar. Oke, kita terapkan rumus yang sudah kita pelajari ini, maka kita buat ya, 9/18 berarti setengah mol. Jadi, jika massa atomnya 9, massa totalnya, massa molekulnya 18, maka jumlah molnya setengah. Jadi, jika jumlah molnya setengah, maka banyak partikel yang dikandung. Karena tadi 1 mol banyak partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau setengah mol, berarti setengah kali 6,02 kali 10 pangkat 23, yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, variabel yang berikutnya, ya, kita kenal dengan beberapa hukum, baik itu hukum Boyle, Gay-Lussac, Charles Gay-Lussac. Nah, hukum-hukum ini berbicara tentang 3 variabel gas, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Ya, dengan catatan tidak terjadi kebocoran di dalam wadahnya. Tempat ini tidak mengalami kebocoran, jadi jumlah partikelnya tetap. Nah, bagaimana jika tekanannya berubah, atau volumenya berubah, atau suhunya yang berubah, atau ketiga-tiganya berubah? Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle adalah hukum yang menyatakan keadaan gas pada suhu yang tetap, ya, pada suhu konstan. Nah, ketika pada suhu konstan, maka dikatakan tekanan gasnya berbanding terbalik dengan volumenya. Ini berbanding terbalik kalau dia perkalian. Atau kita tulis dalam model yang lain, tekanan kali volume awal sama dengan tekanan kali volume akhir. Ini akhir, ini V2. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses
isotermik. Ya, proses isotermik. Ya, jadi tadi, ini V2 ya. Baik, selanjutnya, hukum yang kedua kita kenal sebagai hukum Charles Gay-Lussac. Ya, hal apa yang dipelajarinya di sini atau yang disimpulkan oleh percobaan Charles Gay-Lussac itu adalah keadaan gas dalam tabung ya, dengan tekanan yang tetap. Jadi kalau tekanan tetap, maka dikatakan volume akan berbanding lurus dengan suhunya. Ya. Artinya, jika dirumuskan menjadi V per T, itu sama dengan konstan. Ya. Artinya kalau volume besar, maka suhunya juga akan menjadi lebih besar. Atau rumus yang lainnya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya kita sebutlah proses gas pada tekanan tetap itu adalah isobarik. Kemudian hukum selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini berbicara tentang volume tetap. Ya. Artinya tidak terjadi perubahan volume. Volume 1 dengan 2-nya sama. Ya, maka yang terjadi jika volume 1, 2-nya sama, maka yang terjadi adalah perubahan daripada tekanan dan suhunya, di mana tekanan sebanding dengan suhunya, atau dirumuskan P per T sama dengan konstan, ya, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan ini disebut sebagai proses gas isochorik. Dan yang terakhir, yaitu perubahan daripada ketiga-tiganya keadaan gas. Kalau tadi di sini suhunya konstan, kemudian ini tekanannya yang konstan dan ini volumenya konstan, maka oleh penemuan yang baru yaitu Boyle-Gay-Lussac ya, menemukan bahwa jika ketiganya itu variabel berubah, maka bisa dikatakan kata kuncinya, jumlah partikel di dalam tabung tersebut itu adalah selalu tetap, tanpa ada kebocoran. Jika tidak ada kebocoran, maka nilai daripada ketiga variabel itu adalah PV per T sama dengan konstan, atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi inilah beberapa sifat daripada gas, baik itu besaran mol, massa maupun volume, suhu, dan tekanannya. Kita melihat contoh soal yang kedua. Suatu jenis gas menempati ruang yang volumenya 300 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jika suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius pada keadaan tekanan tetap, berapa volume akhir gas tersebut? Baik, data sudah diberikan, volume dalam satuan cm3, kemudian suhu kita konversi ke Kelvin, tekanan dan suhu akhir 400 Kelvin. Peristiwa adalah tekanan tetap atau isobarik, ditanya volume akhir. Jika proses isobarik, maka kita pergunakan salah satu persamaannya, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di mana V1 itu adalah 300 cm3, kemudian T1 itu adalah 300 Kelvin, dan T2 400 Kelvin, maka diperoleh nilai V2-nya sama dengan 400 cm3. Jadi suhunya bertambah, maka volumenya juga turut bertambah. Contoh yang ketiga. Gas ideal berada dalam ruang tertutup dengan volume V, tekanan P, dan suhu T. Apabila volumenya mengalami perubahan menjadi setengah kali semula, berarti volume akhir setengah kali volume awal. Suhunya dinaikkan menjadi 4 kali semula, berarti suhu akhir 4 kali suhu awal. Yang ditanya, hitung besar tekanan gas yang berada dalam sistem tersebut. Baik, ini data yang sudah diberikan
Dan kemudian kita melihat ini variabel ini berubah. Tiga-tiganya variabelnya berubah. Volume, tekanan, dan suhu. Maka kita pergunakan hukum daripada Boyle-Gay-Lussac. Ya. Nah, dengan persamaan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, kita masukkan nilainya, maka beberapa variabelnya dapat kita hilangkan. Ya. V2 itu setengah daripada V1, maka V-nya hilang. T2 sama dengan 4 kali T1, maka T-nya hilang. Maka sisa P1 ya, atau P sama dengan P2 kali setengah per 4 atau per 8. Maka diperolehlah nilai P2 sama dengan 8 kali P atau 8 kali tekanan mula-mula. Ya, inilah 3 contoh soal dan inilah sifat-sifat daripada gas yang baru kamu pelajari. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.